Jemaat semua yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita jumpa di dalam ibadah online ini. Dan sebelum kita bersama menikmati firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita supaya kita boleh menikmati berkat melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang baik, saat pagi siang ini kami datang kepada Tuhan mengucap syukur buat kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan atas kami. Dan saatnya kami menikmati firman Tuhan, berkati kami dengan firman, buka hati kami, kepikiran kami, sehingga firman boleh memberkati hidup setiap kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah damai sejahtera daripada Tuhan melimpah dalam hidup setiap kita yang ada pada saat yang indah ini. Kesempatan yang indah ini saya akan mengajak setiap kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya akan ambil di dalam kitab Lukas pasal 14 ayat 24. Di sana firman Allah mengatakan, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Saudaraku semua yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan berikan judul renungan firman Allah kesempatan yang indah ini, berdalih. Mungkin kata-kata berdalih kita jarang temukan, tetapi sesungguhnya kata-kata ini kata-kata yang seringkali kita jumpai ketika ada didapati orang diutus melakukan sesuatu, tetapi mereka menyampaikan satu alasan-alasan tertentu. Sebetulnya inilah makna daripada berdalih. Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berdalih itu memiliki pengertian mengemukakan alasan dalam tanda kurung yang dicari-cari untuk menghindari tugas atau menutupi perbuatan yang salah atau tercela. Ini pengertian berdalih. Waktu itu Tuhan Yesus menyampaikan banyak perumpamaan untuk memudahkan orang mengerti bagaimana maksud Tuhan kepada mereka. Dan melalui perumpamaan ini Tuhan menyampaikan bahwa satu ketika ada seorang Tuhan yang mengadakan perjamuan dan mengutus seorang hambanya, pesuruhnya, untuk menyampaikan undangan kepada banyak orang. Waktu itu adalah waktu di mana menjadi satu peluang yang besar untuk setiap orang boleh ikut menikmati jamuan yang diadakan. Orang-orang tertentu, orang-orang khusus pastinya yang diundang untuk bisa masuk dan menikmati jamuan itu. Tetapi kenyataannya berbeda. Bahwa didapati setiap orang yang diundang, saat ketika diulangi lagi, ayo kita datang, karena hari inilah undangan itu, karena hari inilah jamuan itu akan diadakan. Kenyataan yang terjadi adalah setiap mereka yang diundang menyampaikan berbagai macam alasan. Kalau kita bisa lihat di sana dikatakan bahwa ada yang mengatakan saya sedang ini, saya sedang itulah, dengan kesibukannya mereka masing-masing. Di dalam ayat yang ke-17 sampai yang ke-20 dengan jelas di sana dikatakan undangan yang mereka terima tidak direspon dengan baik, tetapi saatnya tiba mereka justru menyampaikan suatu alasan tertentu, menyampaikan suatu dalih-dalih tertentu untuk pada akhirnya tidak bisa menghadiri sebuah jamuan. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, berdalih adalah sesuatu yang
pada akhirnya menghambat, menjadikan orang-orang yang harusnya bisa menikmati jamuan, tapi pada akhirnya tidak bisa menikmati. Karena begitu mereka menyibukkan diri, mereka mementingkan apa yang mereka sudah rencanakan, dan tidak justru lebih mengutamakan, memperhatikan dan datang kepada undangan itu. Sesungguhnya undangan itu adalah undangan yang disampaikan untuk setiap orang supaya bisa menikmati satu jamuan yang begitu istimewa. Bapak Ibu Saudara semua, hal ini menjadi gambaran yang nyata bahwa ternyata tawaran untuk masuk dan menikmati hal-hal yang baik itu kadangkala tidak mudah untuk direspon dan dilakukan. Tawaran untuk masuk menikmati keadaan yang baik itu ternyata tidak begitu mudah. 1, 2, 3 alasan mereka sampaikan, karena inilah, karena itulah. Seberapa hati seorang yang mengadakan perjamuan itu merasa kecewa. Taruhlah ketika kita sendiri mau mengadakan pesta, kita punya teman-teman, kita sudah siapkan masakan yang enak-enak, kita sampaikan kepada teman kita, tolong undang itu teman-teman dekatku, mereka supaya datang bersama menikmati jamuan yang telah disediakan. Tetapi susah payah yang kita lakukan ternyata mereka tidak meresponi. Mereka justru mencari-cari alasan, berdalih ABC, dan pada akhirnya tidak datang. Itu yang terjadi pada waktu itu. Sehingga Tuhan ini menyampaikan kepada pesuruh, sudahlah, kamu temui saja orang di mana saja mereka berada, bahwa entah itu orang miskin atau apapun datang supaya bisa menikmati jamuanku. Akhirnya sesuatu yang baik itu justru diterima oleh orang-orang yang seharusnya tidak bisa menikmati itu. Karena ada unsur menyepelekan, karena ada unsur mencari-cari alasan, berdalih ABC, sehingga apa yang telah disediakan itu tidak bisa dinikmati mereka. Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, perumpamaan di dalam kitab Lukas itu perumpamaan yang Tuhan memang adakan, dan sampai saat ini juga yang namanya pesta jamuan itu tetap Tuhan adakan, dan Tuhan selalu mengundang kepada siapapun. Dan undangan itu termasuk kepada setiap kita. Jikalau kita mau meresponi, jikalau kita mau datang dan tidak berdalih ABC untuk memenuhi tugas tanggung jawab kita kepada Tuhan, maka kita orang-orang yang siap untuk masuk dan menikmati jamuan Tuhan. Mengikuti perintah atau mencari-cari alasan, menghindari tugas dari Tuhan. Ada dua pilihan. Dan sesungguhnya bagi kita adalah orang-orang yang mau merespon atas undangannya Tuhan. Firman Tuhan yang sering kita dengar, perintah Tuhan yang kita sering kali terima, respon dengan baik. Dan jangan kita berdalih dengan alasan apapun juga. Maka kita adalah orang-orang yang paling berhak menikmati jamuan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Renungan tidak bisa perpanjangkan. Biarlah ini semua boleh memberkati setiap kita. Kebaikan semata-mata yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup setiap kita. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.